Di bawah guyuran hujan badai, di pinggir jalan tol yang gelap, seorang wanita mendekap bayinya yang demam tinggi sambil menatap lampu belakang mobil suaminya yang menjauh. Suaminya baru saja membuangnya seperti sampah. Namun, pria itu tidak tahu bahwa tepat saat jam berdentang tengah malam nanti, wanita yang ia sebut gembel itu akan menjadi pemilik gedung tempatnya bekerja dan pemegang kunci nasib masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Matahari baru saja menampakkan semburat jingganya di ufuk timur ketika Safia Larasati sudah berkutat di dapur kecilnya. Ruangan itu hanya berukuran 3 kali 4 meter. Namun, harum kaldu ayam yang gurih memenuhi setiap sudutnya. Dengan cekatan, jemari lenturnya memotong wortel dan kentang. Tidak ada yang akan menyangka bahwa jemari yang sama dulu pernah memainkan piano. Seharga 1 miliar rupiah di aula konser Paris, 3 tahun, sudah 1095 hari, Safia menjalani hidup sebagai istri dari Rendra, seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan logistik. Baginya, ini bukan sekadar pernikahan, melainkan sebuah ujian wasiat dari mendiang kakeknya, sang pemilik Tunggal Wijaya Group. Wasiat itu sederhana, namun berat. Hiduplah sebagai rakyat jelata selama 3 tahun tanpa menyentuh 1 rupiah pun harta keluarga. Jika kau bisa menemukan cinta sejati yang tidak memandang hartamu, maka seluruh kekayaan Wijaya akan menjadi milikmu. Pagi, sayang. Suara Rendra memecah lamunan Safia. Pria itu muncul dengan kemeja yang sedikit kusut, namun wajahnya masih terlihat tampan. Safia tersenyum tulus, senyum yang mampu meluluhkan hati siapapun. Pagi mas, ini sup kesukaanmu. Dimakan ya, biar semangat kerjanya. Rendra duduk di kursi kayu yang sedikit goyang. Ia menyesap sup itu perlahan. Enak, Saf. Tapi terkadang aku berpikir, sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Teman-temanku di kantor sudah mulai mencicil mobil mewah. Sedangkan kita untuk memperbaiki atap yang bocor saja harus menunggu bonus akhir tahun. Hati Safia sedikit berdenyut. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia bisa membeli seluruh kantor tempat Rendra bekerja hanya dengan 1 jentikan jari. Namun, janji adalah janji. Tinggal 2 bulan lagi sebelum masa ujian itu berakhir. Sabar ya, mas. Rezeki tidak akan tertukar. Yang penting kita sehat. Dan Arka ceria, hibur Safia sambil mengelus bahu suaminya. Saat itu, Arka, putra kecil mereka yang baru berusia 2 tahun, berlari kecil masuk ke dapur sambil memeluk boneka beruang lusuhnya. Ibu, ayah, lihat, Arka gambar bunga. Melihat tawa Arka, Safia merasa semua pengorbanannya sepadan. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah pada deretan angka di rekening bank, melainkan pada kehangatan di meja makan kecil ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa di luar sana, badai besar sedang bersiap menerjang dinding-dinding rumahnya yang rapuh, memasuki bulan ke-25 pernikahan mereka. Suasana di rumah mulai terasa berbeda. Rendra yang dulunya selalu pulang tepat waktu, kini mulai sering beralasan ada rapat mendadak atau jam lembur tambahan. Frekuensi telepon dari nomor yang tidak dikenal juga semakin sering terdengar di malam hari. Suatu sore, Safia sedang menjemur pakaian di halaman depan yang sempit ketika sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan pagar kayu mereka yang sudah mengelupas catnya. Seorang wanita turun dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang harganya setara dengan biaya hidup Safia selama 5 tahun. Itu adalah Clara, rekan kerja baru Rendra yang sering diceritakan suaminya. "Oh, jadi ini rumah Rendra?" tanya Clara dengan nada meremehkan.
Matanya menyisir setiap sudut rumah yang menurutnya lebih mirip gudang itu. Safia menghapus keringat di dahinya dengan ujung daster. Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Clara melepaskan kacamatanya, menatap Safia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Saya Clara. Saya hanya ingin mengantarkan berkas Rendra yang tertinggal di kantor. Kasihan dia kalau harus bolak-balik dengan motor tuanya itu. Safia menerima berkas itu dengan sopan. Terima kasih banyak, Mbak Clara. Mari mampir sebentar. Saya baru saja membuat teh hangat. Clara tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan logam yang tajam. Teh hangat di cuaca sepanas ini? Tidak. Terima kasih. Saya hanya minum air mineral kemasan premium. Lagi pula, saya ada janji makan malam dengan Rendra untuk merayakan keberhasilan proyek besar kami. Makan malam? Safia tertegun. Rendra tidak mengatakan apapun soal itu. Ops, dia belum bilang ya? Mungkin dia lupa. Maklum, dia sedang sangat sibuk mengejar karier agar bisa keluar dari lingkungan seperti ini. Clara kembali masuk ke mobilnya tanpa pamit, meninggalkan debu yang mengepul dan rasa sesak di dada Safia. Malam itu, Rendra pulang pukul 11 malam. Ia tampak segar. Harum parfum mahal yang bukan miliknya tercium samar di kerah bajunya. Saat Safia mencoba bertanya tentang makan malam itu, Rendra justru membentaknya. Kenapa kau jadi posesif begini, Safia? Aku bekerja keras untuk kita. Clara itu rekan kerja yang sangat membantu. Dia punya koneksi luas, tidak seperti kau yang hanya tahu cara memasak sup dan mencuci baju. Kata-kata itu menghujam jantung Safia. Ia terdiam di kegelapan ruang tamu, memandangi suaminya yang masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam hatinya, sebuah retakan mulai muncul. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta yang ia jaga selama ini hanyalah sebuah fata morgana yang akan hancur saat dihadapkan pada godaan duniawi? Ketegangan di rumah semakin memuncak ketika ibu mertua Safia, Ibu Lastri, datang berkunjung. Ibu Lastri adalah tipe wanita yang selalu merasa bahwa putranya layak mendapatkan segalanya. Dan ia tidak pernah menyukai Safia karena Safia dianggap tidak membawa keuntungan bagi keluarga mereka. Lihat ini, Rendra, ujar Ibu Lastri sambil menunjuk ke arah daster Safia yang sudah menipis. Istrimu ini tidak bisa menjaga penampilan. Malu-maluin kalau dibawa ke acara kantor. Ibu dengar dari Rendra, ada gadis bernama Clara yang jauh lebih berkelas dan punya masa depan cerah. Safia yang sedang menyajikan camilan hanya bisa menunduk. Maaf ibu, Safia akan mencoba lebih rapi lagi. Rapi saja tidak cukup. Zaman sekarang itu butuh modal, butuh koneksi. Ibu Lastri terus mencecar. Coba lihat Clara. Dia anak pengusaha sukses. Dia bisa membantu Rendra naik jabatan dalam sekejap. Sedangkan kau hanya beban. Rendra yang duduk di samping ibunya tidak membela Safia sama sekali. Ia justru sibuk memainkan ponselnya. Sesekali tersenyum menatap layar. Hati Safia hancur melihat pemandangan itu. Pria yang dulu berjanji akan melindunginya di depan penghulu, kini diam, 1000 bahasa saat istrinya dihina di depan mata. Keesokan harinya, Safia mencoba mengalihkan kesedihannya dengan mengajak Arka ke taman kota. Di sana, ia melihat Rendra sedang duduk di sebuah kafe terbuka bersama Clara. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan Clara tanpa ragu menyentuh lengan Rendra sambil tertawa lepas. Safia bersembunyi di balik pohon besar, mendekap Arka erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin sekali menghampiri mereka, menunjukkan bahwa ia adalah istri sah Rendra. Namun, egonya sebagai seorang wijaya menahannya. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan melangkah di tengah kesedihan itu. Ponsel rahasia yang ia simpan di dalam kotak jahit tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan singkat dari pengacara keluarga Wijaya masuk. Nona Safia,
Sisa waktu tinggal 60 hari lagi. Semua aset sudah disiapkan untuk dikembalikan atas nama Anda. Apakah ada perubahan rencana? Safia menatap Rendra yang sedang tertawa bersama Clara di kejauhan, lalu menatap Arka yang sedang mengejar kupu-kupu dengan tawa polosnya. Ia menarik napas panjang, menghapus air matanya, dan mengetik jawaban dengan tangan yang gemetar, namun pasti. Lanjutkan sesuai rencana. Namun, tambahkan satu hal. Awasi setiap gerak-gerik Rendra dan perusahaan tempatnya bekerja. Saya ingin tahu kemana setianya bermuara saat badai datang. Malam itu, atau besok, Safia kembali ke rumah, memasak makan malam seperti biasa, dan menyambut Rendra dengan senyuman yang paling manis, senyuman yang sebenarnya adalah sebuah tirai sebelum pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Ia menyadari satu hal. Kebahagiaan yang ia bangun selama 3 tahun ini hanyalah istana pasir, dan air pasang sedang bergerak menuju pantai untuk meruntuhkan segalanya. Suasana di rumah mungil itu semakin terasa mencekam bagi Safia. Rendra kini jarang sekali menyentuh masakan istrinya. Ia lebih sering pulang dengan alasan sudah makan malam di restoran mewah bersama klien. Namun, naluri seorang istri tidak pernah berbohong. Suatu malam, saat Rendra sedang mandi, ponselnya yang diletakkan di atas meja makan bergetar berkali-kali. Safia yang sedang melipat pakaian Arka mendekat. Sebuah pesan dari nomor yang dinamai logistik pusat muncul di layar, namun isinya jauh dari urusan pekerjaan. Sayang, aku sudah memesan suite di hotel untuk akhir pekan nanti. Jangan lupa alasanmu pada istrimu yang kampungan itu ya. Aku merindukanmu. Jantung Safia seolah berhenti berdetak. Seluruh sendi di tubuhnya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Selama ini, ia mencoba berprasangka baik. Namun bukti itu terpampang nyata di depan matanya. Saat Rendra keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahu, ia melihat Safia berdiri terpaku di depan ponselnya. Wajah Rendra seketika berubah tegang, namun bukannya merasa bersalah, ia justru merampas ponsel itu dengan kasar. Siapa yang memberimu izin menyentuh barang-barangku? Bentak Rendra. Siapa logistik pusat itu, Mas? Dan kenapa dia memanggilmu? Sayang, suara Safia bergetar, menahan tangis yang menyesak di dada. Rendra tertawa sinis, sebuah tawa yang belum pernah Safia dengar sebelumnya. Kau tidak perlu tahu, itu urusan orang-orang kelas atas. Lagi pula, kalaupun aku mencari hiburan di luar, itu karena kau tidak bisa memberikan apa-apa. Kau hanya bisa meminta uang belanja yang kecil itu. Sementara Clara, dia memberiku masa depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rendra tidak tidur di kamar. Ia membiarkan Safia menangis sesenggukan di balik bantal, mendekap Arka yang tertidur lelap tanpa tahu bahwa dunia ibunya baru saja runtuh berkeping-keping. Tekanan tidak hanya datang dari Rendra. Ibu Lastri, sang mertua, datang kembali ke rumah dengan membawa beberapa tas belanjaan mewah yang ternyata dibelikan oleh Clara. Ia mulai terang-terangan menunjukkan niatnya untuk menyingkirkan Safia. Safia, ibu rasa kau harus sadar diri, ujar Ibu Lastri sambil memamerkan gelang emas barunya. Rendra sekarang sudah jadi orang penting. Dia butuh pendamping yang bisa mengimbangi pergaulannya. Lihat Clara, dia cantik, kaya, dan sangat royal pada ibu. Sedangkan kau, setiap kali ibu datang, kau hanya menyuguhkan teh dan gorengan. Ibu, saya tetap istri sah Mas Rendra. Saya yang menemaninya dari nol, jawab Safia dengan nada setenang mungkin, meski hatinya terasa seperti diiris 99 kali. Dulu, ya dulu, sekarang zamannya sudah beda, potong Ibu Lastri ketus. Besok, Rendra akan mengadakan jamuan penting untuk merayakan kerjasama dengan investor besar. Clara juga akan hadir sebagai mitra utama. Ibu sarankan
Kau tidak usah muncul. Malu-maluin. Kalau investor lihat istri Rendra penampilannya seperti pembantu. Safia hanya diam. Ia tahu investor yang dimaksud adalah salah satu anak perusahaan dari Wijaya Group. Ironi yang sangat menyakitkan suaminya berusaha menjilat perusahaan milik istrinya sendiri. Sambil menghina pemilik aslinya, kesabaran Safia mulai terkikis. Ia menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan. Namun, ia harus menunggu 20 hari lagi sampai masa ujian kakeknya benar-benar tuntas. Ia harus bertahan sedikit lebih lama lagi demi kehormatan keluarganya. Hari yang dijadwalkan untuk jamuan itu tiba, namun musibah datang tanpa diundang. Sejak pagi, suhu tubuh Arka meningkat drastis. Wajah bocah kecil itu pucat pasi dan bibirnya membiru. "Mas, kita harus ke rumah sakit sekarang. Arka, panas sekali," isak Safia sambil menggendong putranya yang lemas. Rendra yang sudah rapi dengan jas barunya tampak sangat kesal. "Kenapa harus sekarang? Hari ini adalah hari penentuan karierku. Clara sudah menunggu di mobil di depan." "Tapi ini anakmu, Mas." "Arka butuh dokter." Tanpa memedulikan tangisan Safia, Rendra memaksa Safia dan Arka masuk ke dalam mobil mewah yang dikemudikan oleh sopir Clara. Di dalam mobil, Clara sudah duduk manis di kursi depan, menebarkan aroma parfum yang sangat menyengat. Perjalanan menuju lokasi jamuan di puncak terhambat oleh badai besar dan kemacetan parah di jalan tol. Di kursi belakang, Arka mulai mengigau karena demam tinggi. Safia terus menangis, mencoba mengompres dahi anaknya dengan sapu tangan basah. "Duh, berisik sekali sih," keluh Clara sambil menutup telinganya. "Rendra, kalau begini terus, kita bisa terlambat bertemu investor. Dan bau minyak telon anakmu ini membuatku mual." Ibu Lastri yang duduk di samping Safia ikut menimpali. "Iya, Rendra, benar kata Clara. Anak ini mengganggu sekali. Kenapa tidak dititipkan saja tadi?" Rendra yang sedang stres karena tekanan pekerjaan dan rengekan Clara tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Ia menyuruh sopir menepi di bahu jalan tol yang gelap dan sepi di tengah guyuran hujan yang sangat lebat. "Turun," ucap Rendra dingin. Safia terbelalak. "Apa maksudmu, Mas? Turun sekarang? Bawa Arka. Aku tidak bisa konsentrasi jika kalian terus merengek di sini. Nanti, setelah urusanku selesai, aku akan menjemputmu," bentak Rendra. "Tapi ini jalan tol." "Rendra, hujan, badai. Arka sedang sakit parah." Safia memohon, memegang lengan suaminya. Rendra menepis tangan Safia dan membukakan pintu mobil. "Turun, atau aku akan memaksamu." Dengan hati hancur dan tubuh gemetar, Safia menggendong Arka turun ke aspal yang dingin. Begitu pintu ditutup, mobil mewah itu melesat pergi, meninggalkan Safia dan bayinya yang menggigil di bawah guyuran hujan lebat. Safia berdiri mematung, air matanya menyatu dengan air hujan. Di pelukannya, Arka merintih lemah. "Ibu," dingin. Pada detik itulah, kelembutan di mata Safia lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan sedingin es. Ia merogoh saku dasternya yang basah kuyup, mengeluarkan ponsel satelit yang selama ini ia sembunyikan, dan menekan satu tombol darurat. "Ini Safia Larasati Wijaya," ucapnya dengan suara tegas yang mampu mengalahkan suara guntur. "Aktifkan protokol perlindungan utama. Jemput saya di kilometer 142 sekarang juga. Dan beritahu manajemen pusat, batalkan semua kerjasama dengan siapapun yang bernama Rendra hari ini juga. Hancurkan mereka tanpa sisa." Kilat menyambar di langit yang gelap, menerangi wajah Safia yang kini tampak kaku seperti batu pualam. Ia mendekap Arka semakin erat di bawah jembatan penyeberangan jalan tol yang bocor. Detik demi detik terasa seperti berjam-jam. Namun, tidak sampai 10 menit, suara raungan sirine dan deru mesin. Mobil-mobil besar mendekat. 10 mobil hitam mengkilap
berhenti serempak di bahu jalan. Puluhan pria berseragam safari turun dengan payung besar, dipimpin oleh seorang pria tua berwibawa. Beliau adalah Pak Hermawan. Tangan kanan mendiang kakek Safia. "Nona muda, maafkan keterlambatan kami," seru Pak Hermawan dengan suara bergetar karena haru dan marah melihat kondisi Safia. "Jangan banyak bicara, Hermawan," ucap Safia dingin sambil melangkah masuk ke mobil paling tengah. "Bawa Arka ke rumah sakit Wijaya Medika sekarang. Siapkan tim dokter terbaik. Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan memastikan seluruh kota ini merasakannya." Malam itu, Safia tidak lagi kembali ke rumah kecilnya yang bocor. Ia menuju rumah sakit milik keluarganya. Di sana, ia membersihkan diri dan mengganti pakaian kumalnya dengan jubah sutra putih. Saat ia menatap cermin, Safia yang lembut telah hilang. Yang ada adalah seorang wanita yang siap merebut kembali taktanya. Keesokan paginya, Arka sudah melewati masa kritisnya berkat penanganan medis tingkat 1. Safia duduk di samping tempat tidur putranya. Namun tangannya sibuk memegang tablet digital yang berisi data keuangan Rendra dan perusahaannya. "Nona muda," lapor Pak Hermawan. Rendra dan wanita bernama Clara itu sedang berada di kantor pusat pagi ini. Mereka sangat panik karena kontrak kerjasama yang seharusnya ditandatangani kemarin dibatalkan secara sepihak oleh sistem pusat kita. Safia tersenyum tipis. Itu baru permulaan. Rendra mengira dia bisa menukarku dengan promosi jabatan. Beritahu manajer cabangnya, aku ingin bertemu dengan Rendra dan Clara di ruang rapat utama pukul 10 pagi. Jangan beritahu siapa aku sebenarnya. Biarkan mereka mengira akan bertemu dengan direktur baru. Rencana Safia adalah menetapkan sebuah tujuan besar, mengambil kembali hak asuh Arka secara permanen dan memastikan Rendra tidak akan pernah bisa menggunakan nama Wijaya untuk kepentingannya lagi. Namun, rintangan pertama muncul. Ibu Lastri ternyata telah melaporkan Safia ke polisi dengan tuduhan melarikan diri membawa anak. Untuk memutarbalikkan fakta bahwa mereka yang membuang Safia di jalan tol saat Safia bersiap menuju kantor. 2 orang petugas datang ke rumah sakit atas laporan Ibu Lastri. Rendra rupanya ingin menggunakan isu istri yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga reputasinya di depan publik dan menghancurkan kredibilitas Safia. "Nona, Anda dilaporkan telah membawa lari putra saudara Rendra tanpa izin," ujar petugas tersebut dengan sopan namun tegas. Safia berdiri dengan tenang. "Saya adalah ibunya dan saya memiliki bukti bahwa suami saya menurunkan kami di jalan tol saat badai." "Hermawan, berikan rekaman kamera pemantau jalan tol kilometer 142 kepada petugas ini." Rintangan berat ini tidak membuat Safia goyah. Ia menyadari bahwa Rendra akan melakukan segala cara, termasuk memfitnahnya sebagai wanita yang mengalami gangguan jiwa. Agar Rendra bisa mendapatkan simpati dari para investor, Safia harus bergerak lebih cepat. Ia memerintahkan tim hukumnya untuk tidak hanya membalas laporan tersebut, tetapi juga menggugat cerai Rendra dengan tuntutan nafkah yang akan menguras seluruh harta yang pernah Rendra kumpulkan dari hasil menumpang di perusahaan keluarga Wijaya. Safia tiba di gedung pencakar langit Wijaya Tower. Ia mengenakan setelan formal berwarna biru tua yang elegan. Di ruang rapat, Rendra, Clara, dan Ibu Lastri sudah menunggu dengan wajah cemas sekaligus berharap bisa merayu direktur baru agar kontrak mereka dipulihkan. Mereka tidak menyadari bahwa wanita yang mereka tunggu sedang berjalan di koridor dengan pengawalan ketat. Tujuan Safia hari ini adalah satu, mengambil kembali martabatnya yang telah diinjak jauh sebelum masa 3 tahunnya berakhir secara resmi. Pintu ruang rapat terbuka. Rendra dan Clara berdiri dengan senyum palsu yang dipaksakan. "Selamat pagi, Direktur. Kami ingin menjelaskan tentang kesalahpahaman kemarin." Suara Rendra mendadak hilang
saat ia melihat siapa yang masuk. Lututnya lemas, wajahnya memucat seketika. "Safia, bagaimana bisa kau? Kenapa kau memakai baju itu? Dan kenapa kau bersama Pak Hermawan?" Safia duduk di kursi utama, menatap mereka bertiga dengan pandangan meremehkan. "Duduklah, Saudara Rendra. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan, terutama soal biaya sewa mobil dan apartemen yang kau gunakan untuk berselingkuh, yang ternyata semuanya dibayar menggunakan dana operasional dari perusahaanku." Ibu Lastri ternganga, sementara Clara mulai gemetar ketakutan. Rintangan terbesar Safia baru saja dimulai menghadapi konspirasi busuk yang dilakukan Rendra dan Clara untuk memalsukan dokumen perusahaan demi menutupi hutang-hutang pribadi mereka. Safia menyadari, untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya, ia harus berani mengambil risiko kehilangan sebagian aset perusahaannya demi keadilan yang mutlak. Ruang rapat membeku. Rendra, yang semula lemas, tiba-tiba tertawa histeris. Ia tidak menyangka bahwa istri yang selama 3 tahun ia remehkan adalah pemilik takhta tertinggi di Wijaya Group. Namun, sifat liciknya muncul. Ia menyadari bahwa jika Safia adalah pemilik Wijaya Group, maka secara hukum pernikahan, ia merasa berhak atas setengah dari kekayaan tersebut. "Kau pikir kau sudah menang, Safia?" desis Rendra dengan mata merah. "Ingat, kita masih terikat pernikahan yang sah. Jika kau menceraikanku sekarang, aku akan menuntut harta Gonogini. Setengah dari gedung ini, setengah dari kekayaanmu adalah milikku." Safia tergiung. Ia telah memprediksi hal ini. Namun ia tidak menyangka Rendra akan menjadi begitu rendah. Rendra mulai menggunakan pengaruh terakhirnya untuk menghasut beberapa pemegang saham lama, mengatakan bahwa Safia telah menipu keluarga dan dewan direksi dengan penyamarannya selama 3 tahun. Clara, yang menyadari posisinya terancam, bekerja sama dengan seorang peretas untuk menyebarkan video manipulatif ke media sosial. Video itu menggambarkan si Liala Safia adalah ibu yang menelantarkan Arka demi mengejar karier di Wijaya Group. Publik mulai menyerang Safia. Demo kecil terjadi di depan kantor, menuntut keadilan bagi ayah yang dizalimi. Tekanan dari Dewan Komisaris mulai menguat. Mereka meminta Safia mundur dari posisi direktur karena dianggap membawa citra buruk bagi perusahaan. Strategi Rendra berhasil. Semua usaha Safia untuk menjatuhkan Rendra secara hukum justru berbalik menyerangnya. Satu demi satu kolega, Safia menjauh karena takut terseret skandal. Bahkan Pak Hermawan terpaksa dinonaktifkan sementara oleh Dewan Komisaris karena dianggap membantu skenario penyamaran. Safia yang dianggap merugikan stabilitas saham, Safia kini berdiri sendirian di kantornya yang luas. Arka masih dalam masa pemulihan, namun Rendra menggunakan haknya sebagai ayah untuk mencoba mengambil Arka dari rumah sakit secara paksa dengan alasan Safia tidak stabil secara mental. Safia gagal mendapatkan perintah perlindungan dari pengadilan karena bukti-bukti. Video fitnah yang disebarkan Clara tampak sangat meyakinkan bagi hakim. Malam itu, di ruang perawatan Arka yang dijaga ketat, Rendra datang membawa pengacara. Ia memberikan sebuah dokumen kepada Safia. "Pilihannya sederhana, Safia," ujar Rendra dengan senyum kemenangan. "Serahkan seluruh hak pengelolaan Wijaya Group kepadaku selama 10 tahun ke depan, dan aku akan mencabut laporan kepolisian serta memberikan hak asuh Arka sepenuhnya padamu. Tapi jika kau menolak, besok pagi aku akan membawa Arka pergi ke luar negeri, dan kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau punya waktu sampai matahari terbit." Ini adalah pilihan paling menyakitkan bagi Safia. Memberikan perusahaan pada Rendra berarti menghancurkan warisan kakeknya dan membiarkan ribuan karyawan menderita di bawah pimpinan pria korup. Namun, menolak berarti ia akan kehilangan Arka
Satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Safia menatap wajah polos Arka yang sedang tertidur, lalu menatap foto kakeknya di meja samping tempat tidur. Air matanya jatuh. Ia harus mengambil satu pilihan terakhir yang paling sulit, melakukan penghancuran diri secara finansial untuk menyelamatkan putranya. Ia memutuskan untuk membubarkan unit bisnis utama yang diinginkan Rendra, yang berarti ia akan kehilangan statusnya sebagai orang terkaya. Namun Rendra tidak akan mendapatkan apapun selain cangkang perusahaan yang kosong. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Safia menandatangani serangkaian dokumen rahasia. Ia tidak menyerah pada ancaman Rendra, namun ia juga tidak membiarkan Arka diambil. Safia memilih melakukan strategi bumi hangus. Ia secara resmi mengumumkan likuidasi mandiri terhadap unit bisnis utama yang selama ini menjadi incaran Rendra dan Clara. Jika mereka menginginkan mahkota ini, mereka hanya akan mendapatkan logam yang sudah mencair. Bisik Safia pada Pak Hermawan yang diam-diam tetap setia mendukungnya dari balik layar. Langkah ini membuat nilai saham perusahaan yang diincar Rendra merosot tajam dalam hitungan jam. Rendra yang sudah bersiap merayakan kemenangannya terkejut saat pengacaranya memberitahu bahwa perusahaan yang akan ia kuasai kini terlilit hutang teknis yang sengaja diciptakan Safia melalui pengalihan aset ke Yayasan Amal atas nama Arka. Rendra terjebak. Jika ia mengambil perusahaan itu, ia juga harus menanggung hutang jutaan dolar. Sambil menunggu reaksi Rendra, Safia tidak tinggal diam. Ia menggunakan sisa pengaruhnya untuk melacak asal-usul video fitnah yang disebarkan oleh Clara dengan bantuan tim siber profesional. Safia berhasil mendapatkan rekaman asli yang belum disunting, serta bukti percakapan antara Clara dan peretas yang disewa. Safia mengadakan konferensi pers besar-besaran di depan ratusan wartawan. Ia tidak tampil sebagai penguasa yang angkuh, melainkan sebagai seorang ibu yang terluka. Ia memutar rekaman suara Rendra saat mengancam akan menjauhkan Arka darinya jika ia tidak menyerahkan harta. Publik yang semula menghujat Safia kini berbalik arah. Gelombang dukungan mengalir deras untuknya. Clara yang panik karena namanya disebut dalam skandal penipuan dan manipulasi data mencoba melarikan diri, namun ia justru tertangkap oleh pihak berwenang atas kasus penipuan investasi yang ia lakukan sebelum mengenal Rendra. Rendra kini benar-benar terpojok. Tanpa dukungan Clara, tanpa harta dari Wijaya Group, dan dengan nama baik yang sudah hancur, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan di pengadilan. Hakim memutuskan memberikan hak asuh penuh Arka kepada Safia dan mengeluarkan perintah pembatasan bagi Rendra dan ibunya. Puncak dari resolusi ini terjadi di ruang pengadilan agama. Rendra tertunduk lesu saat palu hakim diketuk, meresmikan perceraian mereka. Tidak ada harta gonojini untuknya, karena Safia berhasil membuktikan bahwa semua kekayaan yang ada adalah warisan murni yang dilindungi oleh perjanjian pranikah dari wasiat kakeknya. Safia berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar, Arka yang sudah sembuh total berlari ke arahnya. Safia memeluk putranya, erat-erat di bawah sinar matahari yang cerah. Ia telah kehilangan gelar wanita terkaya dalam sekejap karena likuidasi tersebut. Namun ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan dan keselamatan putranya. Ia menyadari bahwa kekayaan bisa dibangun kembali, tetapi integritas dan cinta seorang ibu tidak ada harganya. 6 bulan telah berlalu sejak badai, hukum dan air mata itu mereda. Safia tidak lagi tinggal di istana megah yang terisolasi, namun ia juga tidak lagi berada di rumah subsidi yang bocor. Ia memilih tinggal di sebuah hunian yang asri dan hangat, tempat Arka bisa bermain di rumput hijau setiap sore. Meskipun Safia melakukan likuidasi pada beberapa unit bisnis besar untuk menjebak keserakahan Rendra,
Kecerdasannya dalam mengelola aset membuat Wijaya Group bangkit kembali dalam waktu singkat. Namun kali ini, arah perusahaannya berbeda. Safia mengubah fokus perusahaan menjadi bisnis berbasis sosial yang banyak membantu UMKM dan pendidikan anak-anak kurang mampu. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa kegunaan bagi sesama hanyalah sebuah kesombongan yang menunggu waktu untuk runtuh. Suatu pagi, saat Safia sedang mengantar Arka ke sekolah dengan mobil sederhana, ia melihat sesosok pria yang sangat ia kenal sedang berdiri di halte bus. Itu adalah Rendra. Pakaiannya tidak lagi rapi, kemejanya kusam, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Di sampingnya, Ibu Lastri duduk lesu sambil memegang tas plastik berisi barang belanjaan murah. Rendra melihat mobil. Safia berhenti sejenak di lampu merah. Mata mereka bertemu. Tidak ada amarah di mata Safia. Yang ada hanyalah rasa iba yang mendalam. Rendra mencoba memalingkan wajah karena malu. Teringat bagaimana ia pernah membuang berlian demi sebuah kaca palsu bernama Clara. Safia tidak turun untuk menghina. Ia hanya menurunkan kaca mobilnya sedikit, memberikan senyum tipis sebagai tanda bahwa ia sudah memaafkan, namun tidak akan pernah kembali. Ia ingin menunjukkan bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan tetap memiliki hati yang mulia, meskipun pernah disakiti. Cerita berakhir di sebuah bukit tempat kakek Safia dimakamkan. Safia berdiri di sana bersama Arka yang kini tumbuh menjadi anak yang sopan dan cerdas. Safia mengeluarkan surat wasiat asli yang selama ini ia simpan. Di bagian akhir surat itu, terdapat baris yang baru ia pahami maknanya sekarang. Cucuku, ujian 3 tahun itu bukan untuk menguji orang lain, tapi untuk menguji hatimu sendiri. Apakah kau akan tetap menjadi manusia saat kau tidak memiliki apa-apa? Dan apakah kau akan tetap menjadi manusia saat kau memiliki segalanya? Safia tersenyum. Ia telah lulus ujian itu. Ia belajar bahwa kekayaan bukan terletak pada angka di rekening, melainkan pada ketenangan jiwa saat kita tahu kita telah melakukan hal yang benar. Ia menggandeng tangan Arka, berjalan menuruni bukit menuju masa depan yang penuh harapan. Selesai. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.